Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akmarina Mustikawati, mahasiswa Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusef Fria, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sepanjang penyusunan skripsi ini. Kepada dosen yang terhormat, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Dampak Penerapan PSAK 71 terhadap Kinerja Keuangan Himpunan Bank-Bank Milik Negara atau Himbara tahun 2020. Latar belakang dari penelitian ini adalah industri perbankan merupakan salah satu industri yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara secara signifikan. Baik buruknya suatu negara, salah satunya ditentukan dari tingkat kesehatan industri perbankannya. Bank sendiri dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada tahun 2017, DSAK-IAI mengesahkan 3 PSAK baru yang merupakan adaptasi dari IFRS, yaitu PSAK 71 yang membahas mengenai instrumen keuangan, PSAK 72 yang membahas kontrak dengan pelanggan, dan PSAK 73 yang membahas tentang sewa. PSAK 71 sendiri merupakan pengganti dari PSAK 55 yang berlaku sebelumnya. PSAK 71 membahas mengenai klasifikasi dan pengukuran nilai instrumen keuangan, metode pengukuran penurunan nilai, serta akuntansi lindung nilai. Perubahan metode pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai inilah yang memberikan dampak kepada industri perbankan, karena cadangan kerugian penurunan nilai merupakan salah satu aspek dalam perhitungan kinerja keuangan bank. Maka dari itulah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana PSAK 71 memberikan dampak kepada pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai dan kinerja keuangan perbankan, dalam hal ini perbankan milik negara atau Himbara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak penerapan PSAK 71 terhadap pengukuran CKPN dan penyajiannya di laporan keuangan Himbara, dan untuk mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan atas penerapan PSAK 71 terhadap kinerja keuangan Himbara menggunakan metode RGEC. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pada PSAK 71, terdapat 3 poin utama yang membedakan dengan PSAK 55. Yang pertama adalah mengenai klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan. Pada PSAK 71, aset keuangan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah aset keuangan yang diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi atau amortized cost. Yang kedua adalah aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya atau fair value through other comprehensive income. Yang ketiga adalah aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau fair value through profit and loss. Pengklasifikasian ini berdasarkan pada model bisnis, yaitu tingkat yang mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola aset keuangan untuk mencapai tujuan bisnisnya serta mempertimbangkan arus kas kontraktual yang didapat dari aset keuangan. Poin berikutnya adalah mengenai penurunan nilai. PSAK 71 mengubah metode pengukuran penurunan nilai dari incurred loss method, di mana kerugian diakui setelah benar-benar terjadi atau berdasarkan data historis, menjadi expected credit loss method, atau kerugian kredit ekspektasian, di mana metode ini mempertimbangkan probabilitas terjadinya suatu kerugian atau gagal bayar dari aset keuangan, nilai waktu uang atau time value of money, serta mempertimbangkan informasi yang masuk akal dan wajar tentang peristiwa masa lalu, kondisi masa kini, serta perakiraan kondisi ekonomi masa depan. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan KKE atau ECL pada PSAK 71 adalah probability of default dikali loss given default dikali exposure at default, di mana probability of default merupakan kemungkinan terjadinya gagal bayar aset keuangan. Loss given default merupakan persentase nominal yang tidak dapat di-recover oleh bank terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai, sedangkan exposure at default adalah estimasi nilai buku pada saat terjadinya penurunan nilai dengan mempertimbangkan arus kas instrumen keuangan terkait. Poin terakhir adalah mengenai akuntansi lindung nilai.
PSAK 71 memungkinkan lebih banyak exposure untuk lindung nilai dan menetapkan kriteria baru yang lebih sederhana dan lebih selaras dengan cara entitas mengelola risikonya daripada berdasarkan PSAK 55. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tingkat kesehatan bank. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4 POJK 03 2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank, dengan peringkat komposit sebagai peringkat hasil akhir penilaiannya. Terdapat 4 aspek yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu aspek resiko atau profil resiko, yang kedua adalah mengenai good corporate governance atau GCG, yang ketiga adalah mengenai rentabilitas atau profitabilitas atau earnings, dan yang keempat adalah mengenai permodalan atau kapital. Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank. Dalam penilaian ini, digunakan analisis risiko kredit dengan menggunakan rasio NPL atau non-performing loans, serta analisis risiko likuiditas dengan menggunakan risiko LDR atau loan to deposit ratio. Penilaian good corporate governance adalah penilaian terhadap kualitas manajemen bank terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15 DPNP tahun 2013 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum menjelaskan bahwa bank harus melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas penerapan good corporate governance secara berkala. Yang berikutnya adalah aspek rentabilitas atau profitabilitas atau earnings, yang merupakan penilaian terhadap kinerja, sumber, kesinambungan, dan manajemen rentabilitas. Dalam penilaian ini, yang digunakan adalah rasio ROA atau return on assets dan rasio NIM atau net interest margin. Aspek penilaian yang terakhir adalah mengenai permodalan atau kapital, yang merupakan penilaian atas kecukupan permodalan serta pengelolaan permodalan bank. Perhitungannya mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Juga harus dikaitkan dengan profil risiko bank. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio atau CAR. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang menjadi kesamaannya adalah tujuan penelitian, yaitu dilakukan untuk meneliti dampak penerapan PSAK 71 terhadap industri perbankan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sampel yang digunakan, serta aspek yang terdampak oleh PSAK 71. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dengan IASB yang menerbitkan IFRS 9 Financial Instrument sebagai respon atas kritik terhadap IAS 39. Lalu dilanjutkan dengan DSAK, IAI yang mengesahkan PSAK 71 instrumen keuangan sebagai wujud konvergensi Indonesia terhadap IFRS dan untuk menggantikan PSAK 55 yang dianggap prosiklikal. Penerapan PSAK 71 ini pada perbankan berdampak terutama pada pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai, di mana cadangan kerugian penurunan nilai ini merupakan aspek penting dalam pengukuran kinerja keuangan perbankan. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dampak penerapan PSAK 71 terhadap kinerja keuangan perbankan yang termasuk dalam Himbara, terutama yang berhubungan dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini berjenis kuantitatif deskriptif dengan laporan keuangan Himbara sebagai objek penelitiannya. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Jenis dan sumber data penelitiannya adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan Himbara yang diperoleh dari web resmi BEI dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Adapun metode analisis datanya yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikutnya adalah bab pembahasan. Berdasarkan laporan keuangan masing-masing bank, maka didapatkan informasi sebagai berikut. Pada setiap tanggal pelaporan, bank melakukan penilaian mengenai apakah aset keuangan yang dicatat pada amortized cost dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada fair value through other comprehensive income mengalami penurunan nilai kredit atau memburuk. Proses ini dilakukan baik sebelum maupun sesudah penerapan PSAK 71. Perbedaannya terletak pada waktu pencadangan kerugian penurunan nilai tersebut.
Pada PSAK 55, suatu aset keuangan diakui mengalami penurunan nilai jika dan hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah benar-benar terjadi. Sementara, pada PSAK 71 mengakui penurunan nilai sejak pengakuan awal aset keuangan walaupun penurunan nilai belum benar-benar terjadi. Dari evaluasi tersebut, bank kemudian mengklasifikasikan instrumen keuangan berdasarkan tingkat resikonya. Pengklasifikasian ini juga menjadi salah satu pembeda antara PSAK 71 dan PSAK 55, di mana dalam PSAK 55, aset keuangan hanya dikelompokkan sebagai aset yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai. Secara umum, pengukuran kerugian kredit ekspektasian yang dilakukan oleh bank dilakukan dengan dua metode, yaitu metode individual dan metode kolektif. Metode individual dilakukan untuk aset-aset keuangan yang memiliki nilai signifikan dan diperlukan adanya perhitungan per masing-masing aset. Sedangkan metode kolektif dilakukan untuk aset keuangan yang secara umum memiliki tingkat resiko yang sama, sehingga pengukuran penurunan nilai dapat dilakukan secara kolektif. Pada Bank Mandiri, perhitungan individual menggunakan metode discounted cash flow atau fair value of collateral. Sedangkan untuk perhitungan kolektif, berdasarkan rumus perhitungan KKE yang telah disebutkan sebelumnya, Bank Mandiri menggunakan metode Basel, Check, roll rate transition matrix, dan forward-looking macro adjustment untuk menentukan probability of default. Sedangkan metode Basel dan historical digunakan untuk menentukan loss given default. Selain itu, metode Basel, prepayment rate, dan expected lifetime digunakan untuk menentukan exposure at default. Pada Bank BNI tidak ditemukan data yang cukup mengenai metode pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai yang digunakan. Sedangkan untuk Bank BRI, perhitungan individual dilakukan dengan menggunakan metode discounted cash flow dengan memperhitungkan confidence level. Sedangkan untuk perhitungan kolektif dilakukan dengan menggunakan metode scalar Bayesian, credit index, dan check untuk menentukan probability of default, dan metode historical, diminished balance, dan value to loan untuk menentukan loss given default. Sedangkan pada Bank BTN, untuk perhitungan individual tidak ditemukan informasi yang cukup mengenai metode yang digunakan. Sedangkan untuk perhitungan kolektif, digunakan metode probability of default through the cycle, point in time, dan forward looking untuk menentukan nilai probability of default, dan metode loss given default through the cycle, dan loss given default point in time untuk menentukan loss given default. Adapun penyajian cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan keuangan masing-masing bank adalah sebagai berikut. Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, CKPN disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset dan dicatat dalam laporan laba rugi sebagai beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Untuk aset keuangan di luar instrumen ekuitas yang diukur pada fair value through other comprehensive income, diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan sebagai unrealized gain or loss, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Untuk kontrak jaminan keuangan, umumnya CKPN disajikan sebagai provisi, yaitu provisi kerugian kredit ekspektasian kontrak jaminan keuangan. Untuk instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah dan belum ditarik, CKPN digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Sedangkan untuk instrumen hutang yang diukur pada fair value through other comprehensive income, CKPN tidak diakui dalam laporan posisi keuangan, namun diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar. Pembahasan selanjutnya adalah perhitungan nilai komposit masing-masing bank. Yang pertama adalah nilai komposit Bank Mandiri. Dapat dilihat bahwa terdapat perbaikan peringkat LDR dari yang sebelumnya cukup sehat menjadi sehat. Perbaikan ini ditandai dengan menurunnya persentase dari 93,93% menjadi 84,30% yang disebabkan oleh menurunnya jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. Selain itu, perubahan CKPN juga mempengaruhi penurunan persentase LDR. Nilai CKPN yang lebih tinggi karena penerapan PSAK 71 akan membuat persentase LDR menjadi lebih rendah. Di sisi lain, NPL Bank juga mengalami penurunan dari 0,84% ke 0,43% meskipun masih berada pada peringkat sangat sehat. Dari penurunan NPL tersebut dapat diartikan bahwa risiko Bank Mandiri dalam menghadapi kredit macet menurun. Namun, dengan turut menurunnya LDR ini, maka dapat diartikan bahwa bank memiliki jumlah dana yang cukup untuk menjaga risiko likuiditasnya.
Pada aspek profitabilitas, ROA dan NIM Bank Mandiri untuk tahun 2020 juga mengalami penurunan dari persentase tahun sebelumnya. Menurunnya ROA diantaranya disebabkan karena adanya penurunan pada pendapatan bunga yang diterima oleh bank, serta terjadinya peningkatan beban pembentukan CKPN akibat penerapan PSK 71, yang pada akhirnya akan membuat laba yang diperoleh bank menurun. Penurunan pendapatan bunga yang juga disebabkan oleh menurunnya kredit yang disalurkan oleh bank ini turun mengakibatkan menurunnya persentase NIM milik bank. Selanjutnya adalah nilai komposit Bank BNI. Bank BNI juga turut mengalami penurunan persentase NPL dan LDR meskipun masih berada pada peringkat yang sama, yaitu peringkat sangat sehat untuk NPL dan peringkat cukup sehat untuk LDR. Begitu juga dengan rasio NIM dan CAR yang sama-sama berada pada peringkat sangat sehat. Namun demikian, terdapat penurunan signifikan pada rasio ROA yang berada pada peringkat kurang sehat pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan bank. Juga terjadinya peningkatan pada beban, terutama beban pembentukan CKPN di mana Bank BNI mengalami peningkatan beban yang tertinggi. Hal ini kemudian berdampak pada laba bank yang mengalami penurunan dan pada akhirnya berpengaruh pada rasio ROA. Penurunan CAR pada Bank BNI juga merupakan penurunan yang tertinggi dibandingkan dengan bank lainnya. Selanjutnya adalah nilai komposit Bank BRI. Untuk Bank BRI, terjadi penurunan persentase NPL yang cenderung lebih rendah dibandingkan bank-bank sebelumnya. Sedangkan penurunan LDR terhitung masih lebih tinggi dibandingkan Bank BRI, yaitu sebesar 4,94%. Selain itu, secara keseluruhan, Bank BRI mengalami penurunan persentase untuk tiap-tiap aspek penilaian nilai komposit, kecuali pada aspek good corporate governance di mana Bank BRI dapat mempertahankan peringkatnya pada posisi baik. Yang terakhir adalah nilai komposit Bank BTN. Pada aspek profil resiko yang ditunjukkan dengan rasio NPL dan LDR, Bank BTN mengalami penurunan yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,90% untuk NPL dan 20,31% untuk LDR. NPL Bank berhasil dipertahankan pada peringkat sehat, sementara LDR Bank berhasil diperbaiki dari sebelumnya berada pada peringkat kurang sehat menjadi cukup sehat pada tahun 2020. Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan PSK 71 pada Bank BTN berhasil menurunkan tingkat resiko yang dihadapi oleh bank. Sementara itu, dari segi ROA dan NIM, Bank BTN merupakan satu-satunya bank yang mengalami peningkatan persentase dari Bank Himbara. Hal ini dikarenakan meskipun pembentukan CKPN secara keseluruhan meningkat terutama pada saat penyesuaian di awal tahun, beban CKPN tahun berjalan yang dibukukan oleh Bank BTN cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, meskipun terjadi penurunan pendapatan bunga yang berasal dari kredit, terjadi juga peningkatan pendapatan bunga dari aset-aset lainnya. Dari segi permodalan yang direpresentasikan dengan CAR, Bank BTN juga merupakan satu-satunya bank yang mengalami peningkatan persentase, yaitu dari 17,21% menjadi 19,34% dari tahun sebelumnya. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan nilai komposit dan peringkat kesehatan masing-masing bank. Dapat dilihat bahwa Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN mengalami kenaikan nilai komposit masing-masing sebesar 3,34%, 3,33%, dan 6,67%. Sementara itu, Bank BNI tidak hanya mengalami penurunan nilai komposit sebesar 10%, namun juga penurunan peringkat kesehatan dari sangat sehat menjadi sehat. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa PSK 71 tidak mengubah metode penyajian CKPN dalam laporan keuangan. Sementara itu, metode pengukuran yang digunakan oleh tiap-tiap bank dalam perhitungan CKPN meskipun didasarkan pada rumus yang sama, namun tiap-tiap bank menggunakan asumsi, informasi, dan metode yang berbeda dalam penentuan CKPN-nya. Yang kedua adalah dari segi kinerja bank yang dinilai berdasarkan metode RGC. Peringkat tata kelola tidak mengalami perubahan yang berarti. Sementara untuk aspek profil resiko, PSK 71 membuat kemampuan bank dalam menghadapi resiko mengalami perbaikan. Sedangkan untuk kinerja keuangan atau aspek profitabilitas, PSK 71 membuat bank harus membukukan beban kerugian penurunan nilai yang lebih besar, yang berdampak pada penurunan laba yang diperoleh oleh bank. Yang terakhir adalah mengenai tingkat kesehatan bank, di mana Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN mengalami peningkatan, sementara Bank BNI mengalami penurunan tingkat kesehatan. Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian berikutnya adalah
adalah cakupan penelitian dapat diperluas, tidak hanya membahas mengenai CKPN, tapi juga aspek lain dari PSAK 71. Yang kedua, penelitian dapat dilakukan terhadap klasifikasi bank lain atau industri lain yang terdampak oleh PSAK 71. Yang ketiga adalah dapat dilakukan analisis tren kinerja keuangan atau tingkat kesehatan industri perbankan sebelum dan sesudah diberlakukannya PSAK 71. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.